langsung tinggi ya. Kasih tinggal kaki kagum ngebas dan mau balik. Siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita yakni Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita pada hari ini bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan struktur ruang kota dan desa. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan struktur ruang desa. Dilihat dari pola desa, Bintarto menggolongkan desa dalam beberapa macam, antara lain di sini ada 6 poin. Yang pertama, pola memanjang jalan. Pola persebaran desa memanjang jalan terdapat di daerah yang arealnya datar dan menghubungkan dua kota. Pola desa yang memanjang bertujuan untuk mendekati prasarana transportasi sehingga memudahkan untuk bepergian ke tempat lain apabila ada keperluan. Poin kedua ada pola memanjang sungai. Pola persebaran desa terletak di kanan kiri sungai. Pola desa ini memanfaatkan air sungai untuk berbagai keperluan dan umumnya terdapat pada daerah daratan. Yang ketiga ada pola memanjang pantai. Di daerah-daerah pantai yang landai, pola persebaran desa biasanya memanjang mengikuti arah garis pantai. Desa memanjang pantai merupakan desa nelayan yang mata pencaharian penduduknya menangkap ikan di laut. Poin yang keempat, pola memanjang pantai dan sejajar jalan kereta api. Pola persebaran desa semacam ini terdapat di daerah pantai yang landai. Pada umumnya penduduknya bekerja sebagai nelayan dan pedagang. Yang kelima, pola radial. Pola persebaran desa radial atau melingkar terdapat di daerah gunung berapi. Biasanya terletak di kanan kiri sungai-sungai di lereng gunung tersebut. Dan yang terakhir, pola tersebar. Pola persebaran desa tersebar umumnya terdapat di daerah yang homogen, dengan kesuburan yang tidak merata, seperti di pegunungan kapur, desa satu dengan yang lain dihubungkan oleh jalan setapak. Kita lanjutkan ke struktur ruang kota, di mana di sini terdapat beberapa teori. Yang pertama, teori konsentrik. Dikembangkan oleh I.W. Burgess 1920, pola penggunaan lahan kota memperlihatkan zona-zona konsentrik atau melingkar. Pusat dari zona tersebut merupakan inti kota, tempat paling ramai sebagai pusat kegiatan ekonomi. Semakin ke tepi, zona kegiatan ekonomi semakin sedikit. Sebaliknya, wilayah di permukiman semakin banyak. Yang kedua, ada teori inti berganda. Dikembangkan oleh C.D. Harris dan I.L. Ullman 1949, pola penggunaan lahan di kota tidaklah sesederhana seperti yang dikemukakan oleh teori konsentrik dan teori sektoral, sebab dapat terjadi pada suatu kota di mana terdapat tempat-tempat tertentu yang berfungsi sebagai inti-inti kota dan pusat pertumbuhan baru. Sejarah pertumbuhan kota ada 4 poin. Yang pertama, kota pusat perdagangan. Kedua, kota pusat administrasi. Ketiga, kota pusat pertambangan. Keempat, kota pusat perkebunan. Tahap perkembangan kota berdasarkan bentuk dan persebaran bangunan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, stadia infantil, yaitu tidak ada pemisah antara toko dan rumah. Yang kedua, stadia juvenil, yaitu ada pemisah antara toko dan rumah, bentuk rumah kuno diganti menjadi rumah baru. Yang ketiga, stadia matur, yaitu timbulnya area-area baru seperti kawasan industri, kawasan perdagangan, serta perumahan-perumahan yang sudah diatur penyusunannya. Yang keempat, stadia senil, yaitu kemunduran pada zona masing-masing karena kurangnya pemeliharaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal kolami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.